Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-8 pertelaan adat. Ari ta'arif adatnya eta. Ada ya? Nah itu ya. Hiya yaitu hiya teh. Kenapa pakai hiya? Karena ini adatun kan ada ta marbutoh ya. Itu kalimat ta'nis dalam bahasa Arab itu kalimat menunjukkan perempuan gitu ya. Di dalam kalimat juga ada kalimat laki-laki, ada kalimat perempuan dalam bahasa Arab itu. Kalimat perempuan disebutnya ta'nis, muannas. Kalau laki-laki muzakkar. Ya. Ini adat nih, ada ta marbutoh. Ini ta yang giniin bulat ya, ta marbutoh khusus itu buat kalimat muannas. Makanya di sini pakai hiya. Hiya itu kata ganti untuk cewek, untuk perempuan. Kalau laki-laki huwa ya. Hiya adat yaitu ma sesuatu i'tadahu yang terbiasa dengannya siapa anasu manusia. Jadi sesuatu yang sudah terbiasa kepada manusia. Adat itu maksudnya yang di sini dalam hukum ini. Wastamaru alaihi dan kemudian berulang kebiasaan tersebut. Marotan ba'da berulang, berganti-ganti gitu. Marotan sekali pada uras setelah sekali yang lain. Jadi maksudnya berulang. Menrodama berputar gitu kan. Berulang maksudnya marotan ba'da teh. Ae takarurul kironi, yaitu gonta gantinya pembarengan tersebut. Aye rubtil ladzi. Pokoknya penjelasan nih ayat teh biasanya penjelasan ini ayat ya. Penjelasan ini ayat lagi ketika yang jelas yaitu ada irtibat pertalian alladzi huwa ta'alluq. Pertalian itu yaitu ta'alluq, hubungan. Wal irtibat ya, dan pertalian lagi disebut lagi nih pertalian. Baina sabab wal musabab. Antara sebab dengan musabab. Seperti api. Nah, ya, api itu sebab. Kemudian dikenakan ke kain. Kemudian kain itu terbakar kan? Terbakar jadi hangus. Nah, hangus itu musabab. Kenapa hangus? Disebabkan oleh api dalam kebiasaan kita. Tapi dalam hakikatnya, menurut keyakinan kita, hangusnya oleh Allah. Api juga dijadikan oleh Allah. Jadi api dan kemampuan menghanguskannya itu dua hal berbeda, dan dua-duanya dijadikan oleh Allah. Api dijadikan oleh Allah, kemampuan menghanguskan itu Allah yang menghanguskannya kan, itu disebabkan oleh api gitu. Jadi api ini sebab untuk apa? Perlu sebab untuk menutupi pekerjaan Allah, karena pekerjaan Allah itu latif, halus. Kalau orang lihat kain tiba-tiba hangus, aneh kan? Nggak termasuk apa, nggak terpikirkan gitu, teka arti gitu kan. Makanya ada sebab ya, api lah sebabnya ya. Padahal Allah berkuasa, tanpa api langsung menghanguskan. Cuma orang kaget pasti kan, nggak biasa gitu. Itu hukum adat tuh begitu, nggak biasa. Jadi biasanya kan hangus oleh api gitu. Sedangkan dalam ilmu akal itu bisa terlepas musabab itu dari sebabnya. Bisa saja kain itu tiba-tiba hangus. Dalam keyakinan kita, karena kita muslim, ada Allah Maha Kuasa nya, tanpa perlu api juga bisa hangus, bisa menurut akal kita. Tapi menurut akal orang awam yang nggak mengerti tauhid, nggak bisa dimengerti oleh mereka itu. Paling mereka dunia ke alam lagi. Wah, ini alam ajaib gitu kan. Mereka nggak berusaha mencari apa hal yang benar gitu. Nah, kalau menurut tauhid mah yang benar itu keyakinan kita kan ku Allah gitu kan. Ku Allah. Tapi mereka kan mungkin ke lingkungannya berbeda. Jadi makanya nggak bisa menerima langsung Tuhan gitu kan. Harus didakwahi dulu lah. Nah, jadi sebab itu begitu, Min. Sebab dan musabab itu selalu talazum. Biasanya selalu terikat gitu. Ada api pasti ada hangus gitu, selalu ya, kebiasaannya. Tetapi menurut keyakinan ilmu akal kita ya, jadi ini kan adat nih, hukum adat ya,
ketika bertemu dengan hukum akal, nah dalam pendapat kita hukum akal yang benar. Ya. Jadi sebab dan musabab itu memang selalu talajum, tapi suatu saat bisa saja terpisah. Contohnya Nabi Ibrahim lah ya. Nah, itu kan dibakar tapi nggak apa-apa malah. Nah, jadi sebab dengan musababnya tidak ada talian waktu Nabi Ibrahim dibakar, jadi terlepas gitu. Malah Nabi Ibrahim sendiri malah merasa dingin. Ku ya narukuni kan begitu. Nah, tapi ketika malaikat datang menawarkan pertolongan, Nabi Ibrahim nggak mau ditolong malaikat, mau ditolong sama Allah. Hebat ya. Oh, kalau kita mau siapa aja yang penting tertolong gitu kan. Nah, kita beda makomnya gitu. Jadi sebab itu begitu ya. Ma'itadahunnasu, sesuatu yang terbiasa terjadi kepada manusia, wastamaru alaihi, dan terus berulang. Marotan berulang sekali, kemudian sekali lagi, gitu maksudnya marotan berulang-ulang. Eta karuru kironi, yaitu berulang-ulangnya pembarengan. Aerubtil ladzi huwa ta'aluku, yaitu berulang-ulangnya pertalian ya, dan irtibat itu pertalian kan yang sama. Baina sabab wal musabab, antara sebab dengan musababnya. Api misalnya dengan nutungkeun ananya dengan hangusnya gitu kan. Ya semua menurut adat sih yang menghanguskan itu api. Kebiasaannya kan begitu. Tapi dalam keyakinan kita, dengan ilmu akal nih ya. Nah, ini akal dengan hukum adat nih ya. Secara hukum akal ya itu api penyebab hangus. Tapi dalam keyakinan kita yang menghanguskan itu Allah. Apinya diciptakan oleh Allah, hangusnya pun oleh Allah gitu. Oke, toh kita makan, sebabnya makan, musababnya kenyang ya. Itu kan kebiasaan aja. Bisa saja Allah memberi kenyang tanpa kita makan sesuatu, bisa kan? Bisa. Jadi sebab dan musabab itu talazum, selalu beriringan, tetapi suatu saat bisa saja terpisah tergantung kehendak Allah gitu kan ya. Yang misalkannya Allah, karena pekerjaan Allah itu nggak berhenti kan. Allah menjadikan api terus menyala, itu kehendak Allah itu ya, kudrat Allah itu. Kudrat Allah. Panasnya juga kan bisa terus bareng dengan api itu, bisa enggak, kekuasaan Allah itu kan. Jadi misalnya kalau kamu makan kenyang, harus meyakini kenyang dari Allah. Nasi juga dijadikan oleh Allah gitu. Jadi ketika kita nasi masuk, Allah memberi kenyang, berbarengan waktunya. Kadang bisa aja orang itu nggak kenyang-kenyang terus ya makan sampai gemuk ya, sampai obesitas misalnya ya. Oh, kewargaan ada yang begitu orang. Sampai akhirnya meninggal. Makan aja terus nggak berhenti. Subhanallah ya. Kuasa Allah itu begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum adat, paham ya? Sesuatu yang terbiasa manusia dengannya gitu, dan terus berulang-ulang sehingga kita meyakini ada talazum ya. Bagi umum sih harus selalu talazum, harus selalu terikat gitu sebab dan musabab itu. Sedangkan kita orang Islam bisa saja terpisah gitu ya, sebab dan musababnya nggak mesti, dan kalau Allah berkehendak gitu. Tapi emang lu sih selalu talazum gitu, talazum teh ngengket bebarengan wae gitu. Ada sabab pasti ada musabab gitu kan. Jadi kita jangan kaget misalnya suatu saat ya orang itu nggak kerja tapi hidup terus ya. Sebabnya kerja kan cari rezeki itu ya, dapat rezeki itu. Tapi kan hakikatnya harus rezeki Allah gitu kan. Ya. Bayana sabab wal musabab alal hisiyya dohiri, baik itu sebab dan musabab itu talajumnya itu kelihatan awil batini ataupun tidak kelihatan. Bisartil itisol bayana dzalika sabab wa mahalil musabab, dengan syarat adanya pertalian ya antara sebab tersebut dengan tempatnya musabab gitu. Masih hati takhulupina, ini menurut keyakinan nih, serta sah sulaya atau berbedanya antara sebab dan musabab, wa adami ta'sir, dan tidak ada bekasnya. Nah, bekas itu misalnya api ya dipakai membakar kain kan jadi hangus. Nah, itu taksir, bekas. Jadi bekas terbakar itu hangus ya. Hangus, taksir itu. Taksir. Kita juga keberadaan kita itu sebenarnya dalam pelajaran tauhid itu adalah
asar af'al. Allah menjadikan kita kan, maka kita jadi ada. Nah, keberadaan itu adanya kita itu adalah bekas pekerjaan Allah. Taksir. Ya. Allah menjadikan kita, maka kita ada. Nah, ada kita itu, nah ini adanya nih. Ya, jadi bukan sifat sebenarnya. Kalau kita mah, kalau ke Allah ada itu memang sifat. Karena Allah itu hakiki. Wujud itu sifat. Bagi Allah mah. Kalau bagi kita adanya kita ini justru asar af'al, bekas pekerjaan Allah. Taksirnya. Allah menjadikan kita bukti. Nah, bukti taksir teh. Kayak orang nginjak tanah lembek kan ada bekasnya. Nah, itu taksir teh bekas. Buktinya. Kok iya ya. Tapak kaki jelema berarti anu ngaliwat tadi ya. Bisa teu ningali ke jelema na yakin dah ya tapakna. Nya. Pasti ada orang lewat ya, bekasnya siapa kalau nggak ada orang lewat? Ya, kok ada bekas kaki orang gitu kan? Kayak kita lihat langit. Oh, pasti anu ngadamel. Mal mungkin langit kejadian sorangan tambah langit. Orang oke teh bisa nggak jadikan dari orang sorangannya sok leungeun gitukeun. Bisa nggak ka dieu? Teu bisa kan? Tuh, dicepengan ka nyeri. Coba lu nya kuku kita dibikin sok cik katukangkeun malikna gitu tah. Enggak bisa. Enggak bisa beras lah teman beras. Ada enggak orang yang bisa menciptakan beras? Satu aja jangan banyak-banyak. Beras itu enggak ada. Enggak ada makhluk yang disebut bisa itu enggak ada. Jadi yang disebut bisa makhluk itu karena dibisakan oleh Allah. Ya. Kita sholat karena Allah memberikan kita pertolongan sehingga kita bisa sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam tuh beres semua ku Allah dijadikan karena Al-Quran. Nah, kayak Bapak ke anak-anak kemarin, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bagian akidah itu kan. Allahu, bahwa Allah lah khalaqakum yang telah menjadikan kalian. Allahu, bahwa Allah itu khalaqa yang telah menjadikan. Pasten kan kalimat fi'il madhi. Khalaqa telah menjadikan kum kepada kalian semua, enggak ada yang terlewat. Semua dijadikan oleh Allah. Wama, dan Allah telah menjadikan apa-apa ta'maluna yang kalian kerjakan. Itu hakikatnya. Kita dijadikan oleh Allah, pekerjaan kita pun hakikatnya dijadikan oleh Allah. Itu dalam hati, baik buruk dari Allah. Semua yang terjadi pada kita. Tapi dalam ucapan, nah beda. Dalam ucapan ada ayatnya. Ma asobaka min hasanatin paminallah, wa ma asobaka min sayyatin paminapsik. Ketika sesuatu kebaikan mengenaimu, tudingkan langsung dari Allah. Paminallah, dari Allah itu. Tapi ketika sesuatu keburukan mengenaimu, tudingkan paminapsik, dari dirimu, dari kesalahanmu. Itu adab-adaban. Dalam hati baik buruk dari Allah, nggak ada yang terlewat. Tapi jangan diucapkan, nggak sopan gitu. Ada dua-duanya ada Al-Qurannya itu. Jadi harus tahu sopan santun. Nah, kalau orang meyakini, orang yang nggak ngerti kan, jadi baik dari Allah, buruk dari kita, itu mutajilah namanya. Mutajilah. Nah, baik mah dari Allah, buruk mah bukan dari Allah gitu ya. Mainannya pakai Quran tapi salah tafsir. Ya, salah tafsir. Memang ayat Al-Quran kan, ma asobaka min hasanatin paminallah. Ma apapun asobaka yang mengenaimu min hasanatin, dari kebaikan, paminallah, itu dari Allah. Wa ma asobaka, dan apapun sesuatu yang mengenaimu min sayyiatin, dari keburukan, paminapsik, itu dari dirimu sendiri. Jadi menurut Mu'tazilah itu kebaikan dari Allah, keburukan dari diri kita. Nah, itu keliru. Padahal itu teh sopan santun. Ketika ada yang baik, tudingkan langsung dari Allah. Aduh, kamu teh pinter, kamu cakep, kamu rajin. Alhamdulillah. Ya, lain atau malikan puji orang teh ke Allah. Hakikatna nu puji manu Allah gitu. Dan orangnya digerakkan ke Allah, diberi panca indera oleh Allah sehingga bisa mengerjakan kebaikan. Pekerjaan kebaikan itu diilhamkan oleh Allah kepada kita juga. Ilhamkan kan dia sebutkan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia itu untuk sifat baik dan untuk sifat fujur, tidak baik gitu. Diilhamkan, kalau silakan pilih gitu. Ternyata kita memilih baik, itu sudah dari Allah juga hakikatnya kan. Karena dalam hadis sebutkan, ketika seseorang memilih kebaikan, maka Allah menyebarkan minimal 70 kebaikan yang bisa kita ambil. Pasti salah satunya kita ambil. Berarti itu dari Allah juga. Ketika kita memilih keburukan, Allah tebarkan. Nih ada 70 keburukan, mana yang kamu pilih? Semuanya udah jadikan oleh Allah gitu. Pasti kita ngambil salah satunya. Makanya Allah selalu tahu apa yang kita pilih kan. Jauh sebelum kita lahir kan 50.000 tahun.
Sebelum kita ada, itu sudah ada ketentuan oleh Allah. Apa yang akan dilakukan olehmu ini kalau nanti mu'in ada gitu. Udah dirancang. Sesuai dengan sifat-sifat mu'in kan. Kayak orang misalnya produksi mobil nih, tergantung bahannya kan. Kalau bahannya merapuh misalnya, paling ya setahun kuatnya gitu kan. Tapi kalau bahannya kuat, orang sudah memperkirakan, dia 50 tahun mau kuat ya, mau tabrakan. Ya, soalnya aku kuat naga tabrakan, kecelakaan, fatal, udah sehari oke hancur kan. Tergantung sifatnya kan, harus tahu sifat orang-orang itu. Makanya ada orang masuk neraka, orang masuk, itu karena sifatnya juga, jadi kita harus takut gitu. Takut kayak gitu. Jadi harus selalu memilih baik aja. Karena di dunia ini kita diberi kebebasan oleh Allah, pilih baik dan buruk. Untungnya kita nggak tahu di hari kita akan kemana gitu kan. Untungnya kalau tahu mungkin melemas dari sekarang. Atau misalnya kita tahu nanti mau surga, mungkin kita nggak ibadah. Ini salah juga kan. Ya, makanya ada hukum syariah kan, harus kita kerjakan dalam keseharian. Memang sebenarnya kehidupan itu cukup beriman kepada Allah aja, cukup meyakini kepada Allah cukup. Tapi kan karena kita punya umur panjang, harus ada kegiatan. Karena kalau kita mikir terus tentang keimanan, kita juga jadi jenuh. Ya, makanya kita kan dikasih pekerjaan oleh Allah biar nggak jenuh gitu, ada kegiatan. Tapi tolong jangan malas-malasan. Gitu. Ya, walaupun kita misalnya kamu di laptop, di HP, tetap hati mah dikira ke Allah. Dikira ke Allah. Ingat Allah ningali ke orang. Orang tadi tingali kan cek hadis age. Innallaha la yanduru ila absarikum walakin yanduru ila qulubikum gitu kan. Allah itu tidak melihat fisikmu, cantik atau tidaknya, tidak melihat badanmu, tegap atau tidaknya, tapi ila qulubikum, yang lihat Allah itu hati. Jadi selalu dipantau, makanya kita harus malu jika dalam hati ada sesuatu yang jelek gitu kan, dilihat Allah kan. Dibersihkan hati itu, jangan berpikir buruk gitu. Selalu berpikir yang baik-baik, yang positif kan. Nah itu supaya dilihat orang itu enak, dan ke kita juga enak ya. So tiap hari kamu jalan misalnya, lihat pemandangan bagus, lihat bunga-bunga yang harum, senang nggak? Nah itu jadi bahagia gitu kan. Tapi kalau tiap pagi misalnya lewat solokan, tai melulu, kan nggak enak pastinya, nggak nyaman gitu, terkena hati juga, terpengaruh oleh apa yang kita lihat. Nah sebetulnya kata Nabi kan dalam tubuh manusia itu ada sesuatu ya, di mana dia sehat juga seluruh tubuhnya. Ya. Allah wahyal qalbu begitu kan, itu hati kan. Nah bagaimana supaya hati kita tetap baik? Berilmu, ngaji, paham? Nah, jadi kemana ya kalau itu kadet ini. Jadi tentang hukum adat itu begituin ya, sesuatu yang terjadi kepada manusia dan terus berulang-ulang sehingga terjadi kebiasaan lah. Sehingga manusia meyakini adanya sebab dan musabab pertalian, ada talajum antara sebab dengan musabab. Kemudian dalam masalah akidah itu dijelaskan bahwa bisa saja itu terpisah ya, tapi menurut orang umum yang nggak ngaji akidah mah tidak bisa, harus selalu ngengket gitu ya, sebab dengan musabab harus selalu talazum gitu kan. Nah kemudian ini yang ketika sebab dengan musabab itu terpisah, itu yang disebut dengan khawarikul adat, aneh, keanehan ya, keanehan. Misalnya orang-orang kafir tuh kepada Nabi itu bilang gitu, hey Muhammad, non buktinya kamu teh nabi gitu. Kata Nabi teh, kamu pingin apa misalnya. Nah, terus orang itu lihat ke keliling ada batu kan di pinggir. Saya pingin batu itu pecah, langsung pecah. Langsung, itu mujizat. Itu kan tidak ada sebab itu. Ya, langsung Allah gitu. Nabi juga nggak ngerjain apa-apa. Itu sebutnya khawarikul adat. Sulaya tina kebiasaan. Biasanya batu hancur teh kan mun aya gempa umpamanya atau nang kitu sengaja dipukul kan. Ima nggak apa-apa. Nah itu mujizat. Jadi keanehan itu khawarikul adat ya, ada 6 macam. Pernah Bapak jelasin ya? Nah itu. Jadi sesuatu yang tidak biasa disebut khawarikul adat. Aneh kalau bahasa kita. Khawarikul itu keluar. Khawarikul adat, jadi khawarikun minal adat ya. Jadi keluar dari kebiasaan. Kebiasaan. Misalnya sekarang ada rumah tiba-tiba kebakaran tanpa ada api misalnya, itu kan aneh, khawarikun adat ya. Nah, itu hakikatnya dijadikan oleh Allah. Kan keanehan itu ada 6 ya. Keanehan dari calon nabi irhas, keanehan dari nabi mukjizat, keanehan dari ulama maunat, keanehan dari wali karomat. Nah ini mah yang 4 tidak bisa diusahakan.
murni karena Allah aja gitu menjadikan itu untuk memperkuat keimanan mereka. Yang kelima istidraj, ini mah suka dilakukan orang-orang Islam tapi suka juga berbuat dosa, orang Islam fasik seperti debus misalnya, ini bisa diusahakan, bisa dipelajari ya. Ngambat misalnya kan, wah ngambat jin ya orang jadi bisa silat misalnya ya, itu bisa diusahakan. Debus itu kan orang kuda lumping misalnya makan beling ya, ketika dia kesurupannya itu pas sudah nyadar mah nggak ada belingnya. Nah kayak gitu kan, itu disebutnya istidraj ya, karena yang melakukannya orang muslim itu haram hukumnya. Kemudian yang keenam ya, karena ada orang kafir disebut sihir. Jadi sihir itu khusus dari orang kafir. Kalau dari orang Islam namanya istidraj. Orang Islam itu orangnya biasa-biasa, bukan ulama kok, tapi kok punya keanehan. Nah itu istidraj namanya itu. Jadi sebenarnya istidraj itu secara hakikat mah ihana itu, Allah menghinakan dia gitu. Jadi makanya kalau orang soleh itu dia melihat keanehannya takut, nggak mau, nggak suka gitu punya keanehan. Itu orang soleh ya, nggak. Dan biasanya orang-orang soleh kalau melihat keanehan itu berarti ya nggak akan lama lagi hidupnya gitu. Biasanya, tapi nggak tahu ya Allah. Kan banyak juga dalam riwayat para wali ya itu punya khawarikul adat gitulah, dan itu murni karena karamat dari Allah, bukan karena usaha gitu ya. Tapi mungkin saja sebabnya itu bisa dengan karena ibadah ya, karena dalam ilmu diajarkan kayak ilmu laduni, itu ilmu yang langsung dari Allah kan, tanpa dipelajari. Itu ada dua. Pertama ilmu laduni aktom, kedua ilmu laduni ahbab. Kalau aktom itu emang kita nggak belajar kayak Imam Ghazali gitu kan, belajar sebentar nih disuruh nyapu langsung inkisab gitu kan, mukasafah gitu kan, karena belajarnya kepada wali gitu kan. Kemudian yang ahbab, aktom dan ahbab. Kalau ahbab itu disebabkan karena kita banyak beribadah ya, kamu ya sering saum cepat sekali ya kalau untuk apa. Tapi kita jangan berniat pingin itu ya. Jadi kamu saum, kemudian ketika saum itu kamu banyak wirid, misalnya baca al-ikhlas ya, nanti kamu akan mendapat sir ya, rahasia dari wirid itu gitu, bisa kamu miliki gitu, walaupun kamu tidak mengharapkan, tapi itu sudah jadi apa, rahmat dari Allah gitu ya, rahmat dari Allah gitu. Atau misalnya banyak sholat tahajud ya, jadi lancar misalnya ya kehidupannya gitu. Banyak orang begitu kan, orang kayak Agim dulu kenapa sampai melesat, tiap malam tahajud. Itu mau urusan Allah ya, Allah maka sahawe meremah gitu kan, rekan orang ilmu rek henteu ya, derajat kemuliaan mah gitu kan. Tapi kan akhirnya ketahuan di akhirnya ya, karena dia dasarkan ilmu gitu. Karena dasarnya apa, biasanya orang itu karena dasarnya emosi gitu ya, emosi kan. Ibadah itu bisa karena Allah, bisa karena hawa nafsu. Nah itu yang harus kita pelajari nanti, agar jangan sampai ibadah karena hawa nafsu gitu. Harusnya karena Allah. Karena itu apa ya, kita meyakini ini diperintah oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi, kita lakukan. Itu karena Allah itu. Tapi kalau karena orang yang posisi bagus di masyarakat banyak sholat duha, banyak sholat tahajud misalnya, itu kan beda. Beda ya. Walaupun itu diperbolehkan ya. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Pertama ikhlas dunia, paling bawah. Itu kita beribadah kepada Allah dengan harapan, ada harapan nih. Tapi syaratnya ibadah kepada Allah. Tapi harapannya agar Allah memberikan kemuliaan kepada kita, memberikan keselamatan. Itu kan kita mau semua kan? Nah gitu. Dan orang yang memang dekat dengan Allah dengan banyak ibadah, banyak saum, baca Quran, bisa selalu diselamatkan. Talazum ya. Talazum itu ya, sababnya kan disebabkan ibadah gitu, dekat dengan Allah gitu kan. Jadi hatinya tuh senang aja gitu. Kedua, beribadah hanya kepada Allah karena ingin masuk surga dan tidak ingin masuk neraka. Itu boleh. Ikhlas juga tingkat kedua itu. Ikhlas wusto. Asal ibadahnya hanya kepada Allah. Gitu. Ya Allah, saya ibadah ini agar masuk surga gitu. Karena kan diperintah oleh Allah untuk masuk surga itu kan ya. Ku angpusakum wa ahlikum nar kan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya jangan masuk neraka lah. Masukkan ke surga kamu dan keluargamu. Itu kan diperintahkan oleh Allah ya. Boleh ini kedua, lebih tinggi dari tadi. Tingkat terakhir yaitu kita beribadah kepada Allah itu karena memenuhi hak ubudiyah kita. Kita tuh hamba Allah lah. Kalau perintahnya disyukuri, perintah itu diterimakan, diastokeun gitu kan. Kita kerjakan sungguh-sungguh. Di akhirat muka surga neraka, kumaha Allah lah, percaya gitu.
Ya, percaya ibadah ya mah menghormati perintah Allah gitu. Itu paling tinggi. Tingkat ikhlas mulia. Nah, ini sunnahnya sekarang ya, kita baca ya. Ari adatnya eta sering barengna sabab jeung musababna sering nyambungna. Paham ya? Ya. Jadi adat teh nyata sering barengna sabab jeung musabab. Nyambung gitu. Syaratnya. Syarat tepung ya. Syarat tepung sabab jeung tempat musabab cara sene jeung lamak anu dilentap. Jadi sabab dengan musabab itu nyambung dengan syaratnya tepungnya. Tepung sabab jeung tempat musabab. Jadi sene tepung jeung musababna jeung tempat musabab. Tempat musabab teh maksudna kain. Kain tempat musabab mah hangus ya. Jadi ada pertalian, ada pertemuan antara sebab yaitu sene ya dengan tempat musababnya itu lamak atau kain, sedangkan musababnya adalah tutungnya atau hangusnya ya. Cara sene jeung lamak anu dilentap. Ari sene nyaeta teh sabab teh ari tutung nyaeta musabab teh. Najan bukti tepung sene jeung lamakna tapi sahan teu bukti tutung lamakna. Mungkin ada akan tertentu lah. Dibakar bawahnya tetap gitu nggak terbakar. Jadi nggak ada kan musababnya ya. Nah, bisa seperti itu. Ari itisol tehnya eta tepungna irtibat mah nya eta gempunganana. Itisol teh tepungna, jadi sene bertemu dengan lamak ya, bertemu dengan kain itu itisol. Irtibat mah nya eta gempunganana. Irtibat itu tutungnya. Paham ya? Paham. Jadi sene ketemu lamak disebutnya itisol, kemudian menimbulkan tutung itu irtibat. Paham ya? Paham. Sudah, kalau paham. Alhamdulillah.